Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial, di tutorial dasar-dasar PHP. Kali ini kita akan membahas tentang PHP Exception. Kalau kalian memiliki fungsi dan fungsi tersebut masih melakukan hal seperti ini, misalnya, di mana kalau kalian mau memproses atau meresize gambar yang hanya bisa memproses gambar PNG dan JPEG, dan sisanya kalian itu seperti ini. Hal yang lain kalau kalian melakukan seperti ini dan return, ini berpotensi menimbulkan masalah di website kalian. Lebih baik kalian beralih menggunakan exception. Sebelum lanjut membahas tentang exception lebih dalam, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Exception adalah cara yang digunakan untuk menyatakan terjadi kesalahan pada saat program dieksekusi. Misalnya, bahwa menyatakan tidak bisa memproses file yang diberikan oleh user. Di sini kalau kita coba, ini adalah kita menggunakan di sini ada file image ya, ada berapa email logo, PNG dan WebP ya. Kalau kita proses JPEG di sini, kemudian resize menjadi 400, maka hasilnya akan normal seperti biasa. Nah, bagaimana kalau kita proses yang menggunakan WebP? Maka website kalian akan tampil seperti ini. Jadi tidak bisa memproses, kemudian ada gambar yang tidak terlihat seperti ini. Salah satu caranya adalah menggunakan exception. Saya contohkan di sini di index 2 ini menggunakan exception. Kita copy fungsi ini. Kemudian kita ganti ini menjadi exception. Bagaimana cara men-throw exception itu sederhana, yaitu menggunakan throw, kemudian new, dan exception. Kemudian di dalamnya ada pesan yang ingin kalian sampaikan. Maka di PHP itu sendiri akan bilang terjadi kesalahan pemrosesan ya. Ini tidak bisa memproses dan terjadi kesalahan daripada gambar yang tidak jelas seperti tadi. Nah, bagaimana caranya supaya tidak muncul error seperti ini, tapi pemrosesan error yang lebih bagus? Caranya adalah menggunakan try dan catch. Di sini masukkan exception, kemudian nama variabel. Kemudian kita bisa di sini echo, kemudian get message. Get message ini akan menampilkan message yang ditulis di sini. Kita coba, maka dia akan seperti ini, tidak bisa memproses gambar. Kalian juga bisa membuat exception kalian sendiri. Cara membuatnya adalah seperti ini. Misalnya kita bikin exception kita sendiri, yaitu namanya image resize exception ya. Cara mendefinisikannya adalah dengan kelas image resize, kemudian extend exception. Dan di sini kita bisa ganti dengan image exception. Kenapa kita memerlukan ekstensi atau membuat exception kita sendiri adalah satu, kita bisa mengetahui bahwa error yang terjadi adalah karena kita melakukan resize image. Hasilnya sama ya. Seperti ini. Tapi di dalam sini kita bisa menambahkan fungsi lain yang kita pengen. Misalnya kita pengen menaruh informasi tipe image-nya yang diproses. Misalnya construct-nya ini, di sini ada pesannya, kemudian ada tipenya, kemudian ada code. Ini pertama kita pakai parent, panggil konstruktor parent-nya. Kemudian kita bisa bikin private variable di sini. Nah, di sini kita bisa bikin fungsi satu lagi get type. Kemudian di bagian sini kita bisa masukkan dia image type-nya ya. Type itu. Kemudian di bagian proses di exception ini kita bisa ganti message-nya. Image processing kita bisa ganti seperti ini. Gambar ditambahkan image type to extension a.getType. Nah, ada getType-nya ini. Kemudian tidak didukung misalnya ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, dia akan seperti ini. Gambar webpack tidak didukung. Nah, jadi kalau kita rekap, apa sih kegunaan exception? Exception adalah pertama kita menyatakan bahwa terjadi kesalahan pada saat memproses sesuatu. Di dalam contoh ini adalah memproses gambar yang tidak bisa diproses karena kita cuma dukung dua tipe, PNG dan JPEG. Dan kita bisa membuat exception sendiri yang kita bisa melakukan proses lebih
mendetail di dalamnya seperti ini membuat error message yang lebih spesifik. Nah, yang ketiga adalah penggunanya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan ini biar kode kita lebih menjadi mudah dibaca. Di tutorial sebelumnya, kalau kalian masih ingat, di studi kasus forum, kita memiliki file profil. Kalau kalian lihat di sini file profilnya, dia ada ifs, kemudian else lagi, kemudian dia di dalamnya ada ifs lagi, kemudian ada else lagi, dan selanjutnya. Nah, kita coba ini gunakan biar lebih gampang dibaca sedikit ifs dan else-nya ya. Nah, di sini kita gunakan exceptions yang awalnya error, kita ganti menjadi true, new, exception, kemudian else ini hilang, menjadi lebih sederhana seperti ini ya. Dan balik lagi di sini ada if lagi. Kemudian di sini ada errornya. Nah, ini kita bisa throw lagi. Else-nya ini bisa kita hapus lagi. Kemudian ini lagi kita throw. Else-nya kita bisa hilangkan. Jadi seperti ini. Kalau kalian lihat sekarang, di sini, yang awalnya tadi ada banyak ifs yang bercabang, kita menjadi lebih sederhana ya. Karena throw, pada saat kita throw, eksekusinya akan berhenti, gitu ya. Kita masukkan dia ke dalam try dan catch. Nah, di sini kita try, paling bawah catch exception E, kemudian kita bilang error sama dengan get message ya. Saya coba login dengan Joneka ya. Nah, kalau kita lihat ke profil, maka kita ganti misalnya password tidak sama ya. Kemudian saya simpan, maka tetap seperti biasa ya, muncul error ya dengan try catch dan dengan kode yang lebih mudah dibaca. Sekian tutorial tentang exception. Jika kalian punya pertanyaan, jangan ragu bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.